Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi yassara tariqal ibadati lil ibad wa waffahum ujura a'malihim min khazaini dzil karami wal jud. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul ma'bud wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibu liwa'il hamdi wal haudil mawrud. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas curahan taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada saat ini Allah berikan kesehatan lahir dan batin, kesempatan dan kemampuan yang prima untuk hadir bersama-sama di masjid yang mulia ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita sebagai hamba Allah yang dhaif, yakni melaksanakan mendirikan sholat subuh berjamaah yang diteruskan dengan rangkaian zikir, kemudian halaqah ilmiah yang biasa dilaksanakan setiap pagi hari Sabtu ini. Mudah-mudahan niat yang tulus dan ikhlas, ringan langkah kaki menuju tempat ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai amal ibadah yang merupakan perbekalan terbaik untuk menyongsong hidup dan kehidupan di dunia maupun di akhirat kelak. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia istimewa, manusia yang terbaik Allah ciptakan sebagai nabi dan rasul, bahkan khatamul anbiya wa imamul mursalin, yang menjadi syarat mutlak diterimanya amal ibadah yang kita lakukan adalah ittiba'an li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang Allah berikan izin untuk memberikan syafaat kepada seluruh umat-umatnya, meskipun di antara mereka yang memiliki iman yang sangat tipis mendapatkan harapan dengan syafaatnya untuk masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah dan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang setia dan mendapatkan syafaatul uzma nanti di hari kiamat kelak. Hadirin jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pembahasan kita pada bulan yang lalu mengenai Isra dan Mi'rajnya baginda Rasul memiliki keterkaitan situasi dan kondisi dengan pembahasan kita pada pagi hari ini, yakni hijrahnya Rasulullah dari Makkah ke Madinah. Bermula dari wafatnya dua orang yang sangat berpengaruh di dalam perjuangan dan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Thalib paman beliau sangat berpengaruh dengan ketokohannya
yang karismatik dan disegani oleh seluruh penduduk kota Mekah. Sehingga backup perjuangan beliau terhadap dakwah Rasul mengalami keamanan, ketentraman dari gangguan orang-orang kafir Quraisy. Tokoh yang kedua, Siti Khadijah, istri tercinta yang begitu tinggi dan besar, luar biasa, membackup perjuangan, mensupport secara material maupun semangat dan hiburannya yang membuat Rasulullah menjadi tenang dan tentram, begitu leluasa untuk berjuang menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi setelah wafatnya mereka berdua ini, sudah mulai keberanian dari orang-orang kafir Quraisy untuk melontarkan caci maki, hujatan, intimidasi, kriminalisasi, bahkan mengarah kepada kekerasan fisik. Saya akan sampaikan beberapa contoh seperti yang terjadi ketika mengalami kebuntuan berdakwah di Makkah. Beliau pergi ke negeri Taif yang tidak jauh dari situ sebenarnya, mengalami tantangan dan tentangan dari penduduk setempat, bukan hanya dicaci maki, tapi dilempari dengan batu, berlumuran darah. Sampai-sampai malaikat Jibril turun untuk menolong beliau dan siap untuk memusnahkan dan membinasakan yang menganiaya Rasulullah. Ada juga satu gerakan dari orang-orang kafir Quraisy. Dalam sebuah riwayat Anas bin Malik, sedikit saya sampaikan tentang kepribadian beliau. Bahwa Anas bin Malik adalah salah seorang sahabat yang begitu setia. Kemanapun Rasulullah pergi untuk berdakwah, Anas bin Malik ikut mendampinginya. Dengan membawa tikar itu diperuntukkan khusus untuk Rasulullah berdakwah. Duduk, bahkan kalau Rasulullah kecapean dalam berdakwah, tidur di tikar itu. Tidak pernah absen. Tidak hanya sampai di situ, Anas bin Malik, kalau Rasulullah tidur di atas tikar yang dibawanya, ketika Rasulullah itu bangun, tidak langsung digulung itu tikar. Tapi dicari dari tikar itu, adakah sehelai rambut Rasulullah yang rontok di situ. Dia pungutin sehelai demi sehelai. Kemudian dia simpan. Dan dimasukkan ke dalam minyak yang dibelinya, minyak yang paling wangi, minyak yang paling mahal dia beli. Dimasukkan itu rambut ke dalam minyak itu. Lalu apa? Begitu di penghujung hayatnya, dia berwasiat, berpesan kepada saudara-saudaranya yang masih ada. Seandainya saja aku tutup umur, kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tolong minyak ini setelah aku dimandikan, sebelum dikafani, balurkan minyak itu yang ada di dalamnya rambut Rasul ke seluruh tubuhku. Tafaulan, tabarukan. Mudah-mudahan minyak yang dibalurkan ke seluruh tubuhku yang ada rambut Rasulullah, sitran wa hijaban
minan nar, dari api neraka. Menjadi penghalang dari api neraka. Anas bin Malik dalam sebuah riwayat di mana orang-orang kafir Quraisy yang di dalamnya ada Abu Jahal pernah mengundang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Rasulullah hadir. Tujuan mereka untuk menjebak dan ingin membatalkan kenabian dan kerasulan Muhammad dengan membuat satu tantangan. Tantangan itu mustahil bisa direalisasikan oleh orang biasa yang bukan sebagai nabi dan rasul. Apa tantangannya? Mereka menantang, "Hai Muhammad, kalau kamu betul-betul sebagai seorang nabi, seorang rasul yang memiliki mukjizat, rembulan yang ada di sana, yang sedang purnama, tarik dia ke muka bumi, dekatkan dia ke sini, dan belah menjadi dua bagian. Kemudian satukan kembali dan dikembalikan ke asal." Apa kata Rasulullah? "Saya siap. Tapi permasalahannya kalau seandainya saya mampu melaksanakan itu semua, apakah kalian percaya bahwa saya sebagai nabi dan rasul yang memiliki mukjizat sebagai utusan Allah?" Akhirnya saudara-saudara, disepakati pada saat itu. Lalu minta izin pindah tempat ke sebuah bukit untuk melaksanakan sholat 2 rakaat. Munajat kepada Allah, mengabdi kepada Allah, Zat yang menciptakan seluruh jagat alam raya ini, agar apa yang dipintanya dipenuhi sebagai mukjizatnya. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ada salam dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu peristiwa yang sedang terjadi. Jangan takut, jangan khawatir. Allah Subhanahu wa taala selalu bersama. Katakan kepada mereka, saya siap untuk mewujudkan apa yang menjadi tantangan kalian. Lalu turunlah. Dan di situ disaksikan oleh sekian banyak orang-orang kafir Quraisy dengan mengisyaratkan tangannya ke atas. Malaikat Jibril sebagai penghulu dari para malaikat memerintahkan kepada malaikat yang lain untuk menarik rembulan dan diisyaratkan sehingga terbelah menjadi dua, terlihat celah. Sebelah ditaruh di gunung Gubes yang disebut Jabal Gubes. Sekarang ini jadi istana raja. Dan di sebelah lagi ditaruh di Qain An'am, gunung yang ada di sekitar kota Mekah. Begitu sampai mendekati dan terbelah menjadi dua, saksikan, 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 kata Rasulullah. Namun mereka setelah mukjizat itu diperlihatkan dengan jelas dan nyata, mereka tidak mau beriman kepada Allah. Inilah termasuk orang-orang yang khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim isyawatu wa lahum azabun azim. Tantangan yang lain terus berdatangan secara bertubi-tubi, silih berganti.
Rasulullah ketika pergi dari rumahnya menuju masjid, itu diludahi sebelah kanannya. Setelah selesai melaksanakan sholat, balik lagi diludahi sebelah kirinya. Ya. Terus 5 waktu dikerjakan seperti itu. Tapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah dengan kesabaran yang luar biasa? Dia tidak balik untuk meludahinya. Rasul tidak mencaci maki, apalagi melemparnya dengan batu. Hanya diusap saja dengan sorban yang melekat pada dirinya. Terus berjalan. Sehari, 2 hari, 3 hari. Suatu ketika tidak ada orang tersebut. Rasul ketagihan. Kalau kita nyukurin. Ketagihan Rasul, siapa yang biasa ngeludahi saya dan tinggal di sini. Usai melaksanakan sholat, dicari berita tentang orang itu. Kemana orang itu yang biasa meludahi saya? Tersiar berita ternyata orang tersebut sakit. Kalau kita diludahi oleh orang mau menuju ke masjid ini, kemudian tersiar berita orang tersebut sakit, malah kita syukurin, biar mampuslah sekalian. Tapi Rasul tidak. Tunjukkan saya menuju rumahnya. Akhirnya apa? Ditunjukkan menuju rumahnya. Ternyata benar dia sedang terbaring dan sakit. Tapi apa kata Rasulullah? Orang itu sudah ketakutan. Jangan-jangan Rasul datang ke sini untuk membalas dendam tentang kejahatan yang sudah dilakukan kepadanya. Tapi Rasulullah justru malah mengambil gelas diisi dengan air. Air tersebut dibacakan surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ditiupkan, diniatkan dengan mukjizat surat Al-Fatihah. Ya, syifa'an li hadzal marad. Begitu diminumkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, orang itu sembuh. Kebaikan akhlak yang ditampilkan oleh Rasulullah terhadap orang yang jahat kepadanya, yang berimplikasi orang tersebut masuk Islam dengan sukarela. Abu Jahal pernah pura-pura sakit, mengutus orang sampaikan kepada Muhammad bahwa saya Abu Jahal sedang sakit, tolong jenguk saya. Padahal jahatnya luar biasa, tetapi dia minta dijenguk dan sakitnya pun hanya pura-pura. Dia berbaring di rumahnya, tapi ternyata ini adalah siasat buruk. Di depan rumahnya sudah digali lubang yang dalam dan di bawahnya diisi dengan benda-benda yang tajam. Ada beling, ada paku dan lain sebagainya. Dengan tujuan ketika Muhammad Rasulullah itu menjenguk dirinya yang sedang di dalam rumah, pasti melewati parit atau lubang yang dia buat itu. Dia akan jatuh, terjerumus, terjeblos dan akan mati. Rasulullah tidak mengetahuinya. Dengan ketulusan dan keikhlasannya berangkat. Namun ketika sampai di depan rumahnya, dapat informasi dari Allah Subhanahu wa taala, ya Muhammad, janganlah engkau melangkah setapak langkah pun, kau akan berbahaya. Langsung Rasul diam, tidak bergerak. Dan Rasulullah kembali lagi. Karena isyarat ini tidak baik kalau untuk diteruskan. Tapi Abu Jahal, ya Muhammad, sini aku sedang sakit ini. Bukankah kamu datang ke sini untuk menjengukku? Tapi Nabi Muhammad terus kembali ke asal. Akhirnya Abu Jahal, dia kejar. Hai Muhammad, sini, sambil jalan dan lari. Akhirnya justru Abu Jahal sendiri yang terperosok ke dalam jurang itu. Saya ketika membaca hikayat ini teringat ketika saya malah masih kelas 1 di pesantren. Man hafara hufratan waqa'a biha.
Barang siapa yang melubang satu lubang tujuannya untuk mencelakai orang lain, maka dialah yang nantinya akan terjerumus. Saudara, perbuatan jahat akan kejahatan yang diterimanya. Satu persatu. Ya. Bahkan bukan hanya cuma ucapan yang kasar. Ya. Bukan hanya tindakan yang melukai Rasul. Tetapi sampai kepada suatu tindakan yang akan menghilangkan nyawa Rasul. Mereka menyambayakan Rasulullah untuk membunuhnya. Saudara, suatu ketika Rasulullah mendatangi Abu Bakar As-Siddiq, sahabat karibnya yang sekaligus sebagai mantunya. Lalu bersabda, "Ya Aba Bakrin, wahai Abu Bakar sahabatku, Allah Subhanahu wa ta'ala mengizinkanku untuk berhijrah menuju Yasrib pada saat itu." Kemudian Abu Bakar berkata, "Bolehkah aku menjadi pendampingmu dalam berhijrah?" Lalu Rasulullah bersabda, "Wahai Abu Bakar, engkau boleh untuk menjadi pendampingku berhijrah menuju Yasrib." Pada saat itu juga Abu Bakar menangis saking gembiranya mendapatkan izin sebagai pendamping perjalanan dari Mekah menuju Madinah. Kemudian Abu Bakar menyiapkan dua kendaraan, satu untuk dirinya, yang satu untuk Rasulullah, kendaraan yang terbaik pada saat itu. Ada yang mengatakan 2 ekor kuda, ada yang mengatakan 2 ekor onta. Dan menyewa seorang guide penunjuk jalan bernama Abdullah bin Uraikid. Ya, dia sebenarnya bukan orang Islam, belum masuk Islam, tapi dipercaya dengan kejujurannya. Dan dia sangat tahu jalan pintas, jalan tikus, jalan yang paling aman, yang terdekat menuju kota Yasrib. Jangan bayangkan seperti sekarang. Kalau sekarang sudah ada jalan tol yang tidak berbayar, membelah gunung, menghapus jalan-jalan yang terjal, bagaikan hamparan permadani yang halus. Jaraknya 500 kilo. Sedangkan jarak dari Madinah ke Mekah itu adalah 490 kilo. Ditempuh dengan bis kira-kira 6-7 jam. Apalagi sekarang ada tram, ya, kereta cepat. Itu hanya ditempuh 2 jam saja. Dari Madinah menuju Mekah dan Mekah menuju Madinah. Dulu adalah jalanan yang sangat sulit untuk dilalui. Penuh liku-liku terjal. Melewati bukit dan pegunungan harus memiliki kekuatan fisik yang sangat prima. Kalau tidak prima, tidak sampai menuju ke sana. Saudara, ada satu pertentangan yang aneh. Orang-orang kafir Quraisy sebenarnya mereka sangat membenci Rasulullah. Mereka sangat memusuhi Rasulullah. Tapi mereka begitu percaya akan kejujuran, amanah, serta kesetiaan Rasulullah kepada mereka sangatlah besar.